Oke, hari ini kita akan membahas tentang e-marketing. Jadi, ketika kalian menjadi seorang eee, e-business consultant misalnya gitu kan, kalian harus tahu komponen-komponen dalam eee, seb dalam sebuah e-business ya, electronic business, bagaimana menjalankannya, bagaimana membuat mulai dari kemarin kan ada e-produknya, ada e-service-nya, artinya layanan elektronik, produk yang dijual dalam media elektronik. Nah, kemudian berikutnya adalah ada e-marketing. Jadi sebuah bisnis ketika kita sudah masuk ke dalam ranah atau ke bidang e-bisnis, maka harus ada eh, web presence-nya. Artinya harus punya ibaratnya kayak punya kantor online-nya. Ya, jadi kalau bisnis konvensional kita punya gedung. Nah, kalau kalian bekerja, kalau kalian membangun sebuah e-bisnis, maka gedungnya di situ juga ada dalam bentuk elektronik. Nah, disinilah makanya butuh untuk membangun sebuah web presence-nya atau mungkin e-commerce-nya, kalau misalnya itu berupa sebuah toko gitu ya, atau sebuah portal untuk menyediakan layanan transaksinya ya, baik itu berbasis web, desktop, mobile ya, yang penting itu adalah elektronik ataupun berupa aplikasi. Oke. Nah, jadi idenya itu adalah bagaimana kalian bisa menentukan apa visi misi dari bisnis kalian, kemudian juga target dari customer Anda itu siapa ya, atau target audiensnya, target yang pengunjung dari website Anda atau target customer dari bisnis Anda ya. Kemudian bagaimana kalian membuat strateginya ya, biasanya di sini dibuat dalam bentuk SWOT, analisis SWOT ya, baik dari internal maupun eksternalnya itu seperti apa kondisinya sehingga bisa dibuat strateginya. Kemudian juga tentang internet marketingnya, kemudian juga bagaimana pengembangannya dan juga budgetingnya. Nah, jadi dalam membuat e-commerce presence-nya ini, milestone-nya atau fasenya yang bisa kalian lakukan di sini, kalau misalnya kalian diberikan jabatan atau kesempatan untuk menjadi seorang bisnis konsultan di bagian web presence ini, pengembangan digital webnya ini, maka pastinya kalian harus melakukan perencanaan dengan baik sehingga kalian bisa menentukan website seperti apa yang akan dikembangkan. Jadi di sini websitenya harus bisa mengakomodir atau harus bisa mencerminkan dari visi misi perusahaannya atau bisnisnya. Kemudian nanti setelah dilakukan perencanaannya, baru kemudian kalian mulai membangun kira-kira konten yang dibutuhkan itu seperti apa, sehingga nanti ketika mendesain dan membuat ya, mulai mengembangkan websitenya itu sesuai dengan rencananya. Kemudian diimplementasikan. Dan pastinya di sini kalau kita berbasis web, di sana kita harus mengimplementasikan SEO ya, supaya websitenya bisa menjangkau sesuai target. Jadi biar bisa optimal jangkauan dari webnya. Kalau misalnya menggunakan media sosial, berarti bagaimana mengoptimalkan SMO-nya menggunakan SMO. Ya, kemudian diimplementasikan kalau misalnya mau menggunakan aplikasi berbasis mobile ya, atau mobile media plan, maka di situ yang mengembangkan yang bisa apakah mau pakai platform, semua platform, ataukah mau pakai platform Android ya. Jadi kalian di situ bisa mempertimbangkan apa kira-kira yang cocok atau yang bisa dilakukan dari perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya bisa langsung di semua platform itu lebih bagus, tapi kalau misalnya masih baru dari misalnya Android saja misalnya, it's okay. Nah, harus ada planning itu juga. Oke.
Nah, jadi kemudian di sini ketika kalian membangun websitenya atau e-commerce-nya, di sini kalian harus sudah bisa mengetahui atau membuat bagaimana bisnis model, bagaimana revenue modelnya. Siapa ya ini ya? Oke, sudah. Jadi kalian harus sudah membuat bisnis modelnya dan revenue modelnya. Karena kalau masih belum punya bisnis model dan revenue modelnya, maka nggak mungkin nanti websitenya bisa terbangun, karena nanti akan berpengaruh juga ke fitur-fiturnya, ke kontennya, ke apa layanan yang akan ada di sana. Karena bisnis model itu yang menjadi bekal ya, yang menjadi strategic plan pertama gitu ya, bahwa bisnis tersebut itu akan berjalan bagaimana, akan berjalan seperti apa, dan itu yang akan dituangkan atau dibangun di dalam website atau e-commerce-nya gitu. Termasuk juga ke dalam revenue modelnya, melalui apa bisa mendapatkan revenue perusahaan tersebut. Karena revenue di sini, revenue model tidak hanya melalui transaksi aja. Transaksi maksudnya transaksi dari penjualan produk atau layanan atau servis ya. Jadi tidak hanya sekedar dari transaksi aja, tetapi bisa jadi apakah dari iklan, apakah dari subscription, apakah dari affiliate misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, silahkan menentukan. Nah, dari revenue model itu nanti kan akan tampil atau akan dibuatlah fiturnya di dalam website dan e-commerce-nya gitu. Kalau misalnya masih belum menentukan, maka nanti seperti tidak punya panduan untuk mengembangkan website dan e-commerce-nya itu. Jadi kalian sebagai konsultan di sini, sebagai misalnya manajer divisinya, misalnya kalian harus bisa mengarahkan itu. Nah, kalau misalnya hanya dari transaksi aja, maka yang ada hanya sekedar kayak toko aja, toko sederhana gitu. Bahkan sebuah e-commerce aja kadang tidak hanya sekedar dari transaksi saja kan, tapi ada affiliate-nya juga sekarang sudah gitu. Nah, itu perlu untuk didefinisikan, untuk ditentukan gitu, supaya pengembangannya itu bisa maksimal. Jadi sebuah bisnis itu tidak hanya sekedar dari transaksi saja ya. Jadi kalian harus bisa kaya salurannya untuk mendapatkan model revenue-nya atau model bisnisnya juga. Oke. Kemudian kalian harus menentukan target audiensnya siapa dan dari mana. Ya, jadi nanti ini akan membantu untuk misalnya mau melakukan campaign atau promosi. Siapa itu berarti dia akan ke apakah dari demografinya, ya, usianya, gendernya, ya, atau dari target kelasnya gitu ya, misalnya untuk kalangan atas, kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah misalnya, atau berdasarkan lokasi, sehingga nanti kalau misalnya melakukan campaign ya itu bisa ditargetkan secara optimal, karena kalau kita melakukan promosi kan itu membutuhkan biaya, berhubungan dengan biaya gitu ya, maka kita harus menentukan tuh target audience. Kalau nggak ditentukan target audience-nya, nanti akan terbuang ke yang bukan menjadi sasaran kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mengoptimalkan untuk area Jawa Timur atau area Jember saja, maka ya di situ harus ditentukan. Atau misalnya berdasarkan gender. Seperti saya misalnya melakukan promosi, saya jarang sekali, hampir tidak pernah memasukkan male atau laki-laki. Saya selalu menargetkan adalah perempuan dengan usia sekian. Misalnya, jadi usia pun tidak banyak. Karena apa? Supaya ya hanya ke orang itu saja, ke orang dengan syarat itu saja yang bisa di reach, bisa dijangkau seperti itu. Kemudian juga dari behavior-nya, misalnya saya selalu mengeksklud orang-orang yang di profilnya misalnya
bekerja di PT Mondar Mandir, PT Angin Ribut, itu selalu saya exclude. Saya nggak mau orang-orang itu menjadi target yang akan saya bayar gitu. Karena kan melakukan promosi itu berarti kita membayar untuk setiap orang yang di reach, setiap orang yang dijangkau. Nah, yang seperti itu saya nggak mau gitu. Jadi memfilter duluan bahwa orang-orang yang benar lah gitu. Artinya juga itu bisa mengidentifikasi akun-akun fake seperti itulah. Itu contohnya begitu ya, dan beberapa pertimbangan yang lain lagi. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan karakter dari marketplace-nya atau e-commerce-nya yang akan di kalian kembangkan. Jadi bisnis kalian itu bergerak di bidang apa, sehingga kalian nanti dari jenis e-commerce yang akan kalian bangun. Oke. Jadi nanti kalian biar bisa tahu bagaimana kalau yang punyanya si kompetitor, bagaimana struktur dengan supplier, bagaimana untuk produk substitutnya. Artinya produk substitut di sini produk pengganti. Jadi misalnya kalian bisnisnya bergerak di bidang makanan, maka makanannya apa? Misalnya kopi, misalnya kopi substitutnya itu apa? Orang kalau nggak minum kopi bisa minum apa? Oh, bisa minum teh, oh bisa minum jus gitu. Itu substitut. Jadi kalian harus tahu itu bagaimana karakter dari marketnya. Kemudian nanti berkaitan dengan kontennya, konten kalian itu akan bersumber dari mana gitu ya. Nanti kontennya itu akan bersifat statis atau dinamis. Nah, itu kalian harus mengembangkan itu dengan baik. Jadi memang mengembangkan sebuah website bisnis ya itu nggak hanya asal bikin, nggak ujuk-ujuk keluar fiturnya ABCD, enggak. Tetapi itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan kalau dari sudut e-bisnis, maka komponen-komponen ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian berikutnya kalian juga harus membuat strateginya ya, yang bisa diambil dari atau bisa dibuat dengan menggunakan SWOT analisis ya. Silahkan kalian buat perencanaannya, bagaimana juga timeline-nya, kemudian kalian juga bisa memperkirakan nanti biayanya kira-kira berapa untuk mengembangkan website atau e-commerce tersebut. Kalau untuk SWOT, mungkin sebelum-sebelumnya juga kalian sudah tahu bagaimana membuat analisis SWOT ya, berkaitan dengan hal-hal internal dan eksternalnya. Apa kekuatan dari internal perusahaan kalian dan bagaimana kelemahan dari internal kalian itu apa. Kemudian kalau dari eksternalnya itu adalah tentang opportunity dan threats-nya ya, silakan dianalisis. Kemudian berikutnya adalah silahkan dibuat untuk kayak side map-nya ya, dibuat kayak side map-nya. Jadi kalau misalnya mau membangun website-nya, aplikasinya, sosial media official-nya, email official-nya misalnya, atau bahkan juga ke offline medianya, itu apa saja platformnya dan aktivitas yang akan diberikan di dalam masing-masing platform tersebut itu apa. Jadi kan pastinya beda ya antara isi yang ada di email dengan isi yang ada di sosial media dan isi yang ada di websitenya. Biasanya kalau dari email itu dan sosial media, kalau sosial media itu biasanya lebih ke reach ya, lebih ke branding ya. Kalau email itu biasanya lebih ke penawaran, offering, dan website itu biasanya untuk ke eksekusinya. Jadi dari branding yang dilakukan di sosial media secara masif itu nanti berikutnya akan diarahkan untuk ke websitenya, dan biasanya di sana kalau berkaitan dengan transaksi itu akan lebih mudah dilakukan di dalam website atau e-commerce-nya. Itu seperti itu biasanya, tetapi itu bisa jadi akan berbeda sesuai dengan tujuan bisnisnya masing-masing. Oke. Jadi di sini hal yang paling menantang di dalam manajemennya itu adalah mulai dari bagaimana untuk
membuat tujuan yang jelasnya dulu. Jadi ketika perusahaan ingin, pokoknya gimana perusahaan kita bisa go digital, yang awalnya offline misalnya, kemudian karena saat ini sudah harus online, go online, maka kita harus beralih menjadi sebuah e-business gitu misalnya. Nah, berikutnya ya itu harus ditentukan dulu gitu. Tujuan atau goals-nya itu apa, yang ingin dicapai itu apa, jadi bisnis objektifnya itu apa, sehingga nanti akan tahu bagaimana memutuskan yang mana teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan itu gitu. Karena kalau misalnya perusahaannya besar, dananya besar, mah oke-oke aja bisa langsung banyak yang dicapai. Tapi kalau misalnya masih skalanya kecil menengah, kan harus bertahap apa yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Bahkan dari fiturnya pun juga bisa jadi bertahap. Jadi fitur apa terlebih dahulu yang akan diutamakan. Jadi tujuan-tujuan itu bisa nanti dijadikan per termin gitu, mana yang duluan yang akan dicapai seperti itu. Kemudian di sini juga pastinya membutuhkan SDM ya, SDM-nya yang mampu untuk menangani atau membangun hal itu, pastinya dengan kemampuan dan skill yang harus dimiliki. Kemudian juga seperti kebutuhan hardware dan software-nya dan lain-lain itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian ini merupakan langkah-langkah ketika membuat bisnis objektifnya. Jadi mulai dari membuat planning, sistem analisis ya, sistem desain sampai ke membangun, kemudian di testing dan implementasi itu standar ya stepnya. Kalau untuk website development life cycle itu mirip dengan SDLC ya. Nah, di sini di dalam bisnis objektif itu berisi apa saja yang bisa disajikan oleh website Anda. Jadi nanti fiturnya apa yang akan disediakan di dalam website yang dikembangkan. Dan nanti fungsionalnya itu apa saja juga ya, hampir sama seperti kalian membuat requirement analysis ya, atau di requirement engineering-nya juga misalnya ya. Jadi di sini disesuaikan dengan bisnis objektifnya. Kemudian nah ini contoh ya, contoh dari bisnis objektifnya apa, fungsionalitinya apa, kemudian informasi yang dibutuhkan apa. Jadi ketika membangun, kalian bisa menjadikan ini sebagai acuan, ini contoh gitu ya. Ketika mau mengembangkan, bisnis objektifnya misalnya mau mendisplay barangnya gitu ya, maka kemudian dalam fungsional sistemnya berarti harus ada digital katalog gitu. Nah, ada katalog digitalnya. Kemudian informasinya apa yang dibutuhkan, berarti misalnya ada teks yang bersifat dinamis gitu ya, yang kemudian juga ada gambar-gambar yang akan diisikan di dalam katalognya. Nah, itu kan semuanya nanti akan berkaitan dengan kemampuan SDM-nya juga, sehingga nanti butuh SDM-nya siapa saja. Kalau misalnya skalanya masih kecil, mungkin oke bisa kalian kerjakan sendiri karena memang SDM-nya masih hanya satu kalian sendiri misalnya. Tetapi kalau misalnya di perusahaan yang sudah besar dan kalian bergabung di sana dan menjadi leader misalnya, maka kalian harus bisa untuk memanage ini. Jadi setelah di list semuanya kebutuhannya apa, bisnis objektifnya apa, sehingga kalian bisa menerjemahkan ke dalam fungsionalnya apa dan kebutuhan informasinya kira-kira nanti apa saja, sehingga nanti bisa dibagi ke pekerjaannya. Oke, kemudian sistem design specification, komponen, ini berkaitan dengan kayak ke diagram-diagramnya ya, kemudian jadi diagram kalau misalnya kalian mau membangun websitenya, kira-kira nanti bagaimana arsitekturnya dengan database kira-kira seperti apa nanti kalian mengembangkannya, jadi membuat relational database-nya, kemudian nanti apakah butuh server, apakah kalian juga mau membangunnya di dalam perusahaan itu sendiri, atau nanti mau menggunakan pihak luar, mau menggunakan hosting dari luar, atau
mau menggunakan, bahkan mau menggunakan pihak ketiga juga mungkin gitu ya, itu nanti akan ada pilihannya. Jadi di sini berkaitan dengan desain dari sistem yang akan dikembangkan, termasuk juga ke arsitekturnya dari hardware atau arsitektur fisik yang ada atau yang akan diterapkan di dalam bisnis Anda. Oh ya, ini yang berkaitan dengan ketika kalian mau membangun websitenya atau e-commerce-nya, itu kalian akan membangun sendiri atau mau menggunakan pihak ketiga ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata di dalam perusahaan kalian kalian tidak memiliki tim yang cukup memadai untuk melakukan itu, maka it's okay, dalam implementasinya mungkin kalian bisa melakukan outsourcing. Sedangkan dalam perencanaannya tadi, strateginya, bisnis objektifnya, list fungsionalnya mungkin bisa disusun di dalam tim kalian, tetapi dalam pengimplementasiannya misalnya mau menggunakan dari luar, itu bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi tidak harus di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya ketika mau membangun websitenya, itu apakah seluruhnya dibangun, dikembangkan dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu di dalam tim kalian sendiri, hostingnya juga, atau mau kombinasi dengan outsource, atau bahkan mau completely outsource, jadi semuanya dibangun dari luar. Tapi kalau dari sini ini kan pasti kalau suatu bisnis besar ya, ini perlu dipertimbangkan tentang resikonya, karena kan kalau misalnya semua di luar, berarti kan datanya juga semuanya dari luar gitu. Nah itu silakan dipertimbangkan resikonya kalau itu merupakan bisnis besar. Lebih baik kalau misalnya bisnis besar dan mampu untuk membayar SDM, lebih baik meng-hire karyawan yang memiliki kemampuan atau skill di bidang itu daripada menggunakan fully outsource gitu. Oke, kemudian setelah dibangun pastinya dilakukan testing dan kemudian implementation dan maintenance ya, itu standar. Nah, ini yang juga harus diperhatikan di dalam optimisasinya. Jadi kalian juga harus memperhatikan tentang bagaimana kontennya itu akan dibuat supaya orang tidak mampir kemudian langsung merasa bosan, merasa nggak bagus, merasa kurang tertarik ya. Jadi sehingga bounce rate-nya itu tidak tinggi gitu, karena ketika ngeklik gitu ya, oh ya udah terus skip gitu ya, jangan sampai yang seperti itu. Kemudian juga jangan sampai yang lelet lemot gitu ya, kalau dibuka loadingnya lama, nah itu juga tidak bagus. Jadi bagaimana supaya bisa mendelivery page-nya dengan bagus, kemudian juga dari respon time dari servernya itu juga bagaimana supaya bagus, itu berkaitan dengan arsitekturnya tadi. Jadi hal-hal ini itu harus diperhatikan untuk mengoptimasi website Anda. Jadi nggak hanya sekedar yang penting bangun, udah bikin ada bla 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 bla.com beres, tidak. Jadi harus diperhatikan hal-hal berikutnya, yaitu tentang optimasinya. Nah, di dalam e-commerce ya, atau dalam website untuk bisnis atau penjualan, paling tidak harus menyediakan fungsi-fungsi dasar dari penjualan online. Minimal itu. Jadi paling nggak ada katalog online-nya, ada keranjang belanjanya, dan juga ada pembayarannya. Ya, pembayarannya kalau bisa yang komplit, karena kalau orang susah bayarnya, akhirnya orang capek, males mau belanjanya gitu. Yang penting dipermudah ketika mau bayar. Ya, kuncinya itu. Kuncinya kalau mau jualan pastinya dipermudah kalau mau bayar. Kalau mau bayar aja susah, kan orang ngapain beli akhirnya gitu, karena bayarnya susah. Ada ya masih beberapa e-commerce ya, e-commerce yang kalau mau bayar aja masih susah gitu, karena masih ya namanya e-commerce kan. Kalau e-commerce itu kan skala-skala kecil juga bisa bikin e-commerce sendiri, walaupun sekarang sudah banyak e-commerce yang free. Kita bisa membuat toko online sendiri menggunakan platform tersebut, tetapi ada juga yang mungkin mereka mengembangkan e-commerce-nya sendiri, sehingga ketika mau melakukan check out itu ternyata masih terlalu rumit. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena nanti bisa nggak jadi, yang mau beli akhirnya nggak jadi. Oke,
Dan ini juga harus diperhatikan ya, integrated environment-nya. Jadi tidak hanya fungsionalitinya saja tadi, tetapi juga harus komplit. Kalian memperhatikannya, yaitu fungsionalitinya itu sendiri. Kemudian apakah support untuk bisnis model yang berbeda, tidak hanya B2C misalnya, tapi juga B2B juga bisa, misalnya seperti itu. Atau kemudian juga ke performance-nya ya, tadi sudah dibahas tentang kecepatan, jangan sampai loading, jangan sampai down, jangan sampai apalagi under maintenance ya, jangan sampai itu dimunculin yang membuat kayak tidak profesional atau kurang bagus seperti itu. Dan lain-lain ini bisa diperhatikan sebagai integrated environment-nya. Kemudian ini untuk web service-nya. Web service sekarang banyak sekali ya penyedia web service, kalian tinggal mau membangun di mana, mau bayarnya ke yang layanannya seperti apa, mau servernya lokal atau server luar, ya, mau menggunakan software-nya mau yang pakai open source atau berbayar, nah silahkan kalian memilihnya. Oke, nah ya, ini tadi berkaitan dengan yang perlu dihindari dari ketika kalian membangun sebuah web bisnis atau e-commerce ya, hindari hal-hal yang membuat customer itu menjadi tidak nyaman. Ya, ini berkaitan juga dengan ini loh, mestinya kuliah HCI ya, di HCI juga ada nih kayak gini, interaksi komputer dan manusia. Itu jangan sampai usability-nya jangan sampai mengganggu kenyamanan pengguna. Nah, jadi misalnya seperti konten yang sudah expired ya, out of date gitu ya, kontennya ternyata udah lama, udah nggak laku lagi, udah nggak update lagi gitu. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai loading, jangan sampai ada link-link yang rusak, jangan sampai ada pop up yang mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya pun kalian mau menyediakan space untuk iklan, tapi jangan sampai iklan itu sangat mengganggu bagi pengguna sehingga pengguna malas untuk pakai website Anda atau e-commerce Anda. Jadi silakan didesain dengan apik, didesain dengan efisien gitu ya, untuk bisa membuat customer itu loyal atau betah menggunakan website Anda. Ya, silakan diperhatikan itu. Dan ini adalah faktor-faktor yang penting dalam kesuksesan membuat desain e-commerce. Jadi secara fungsional ya harus bekerja dengan baik, informasinya juga sangat membantu bagi pengguna, kemudian mudah digunakan ya. Jangan sampai ada navigasi yang sama ke satu tujuan, kemudian mudah untuk bayar ya, ini penting sekali. Kemudian multi browser support ya, jadi nggak hanya milih-milih browsernya, karena nanti orang kan loh kok nggak bisa dibuka di sini gitu. Kemudian grafisnya juga yang simple, elegan, minimalis gitu ya. Kemudian juga penggunaan teksnya itu juga harus disesuaikan, jangan yang tidak nyaman ya. Sekarang desain-desain minimalis itu bagus. Oke, kemudian mobile website atau e-commerce itu sudah sekarang, kalau zaman sekarang kan pasti sudah ada ya, berbasis webnya ada, aplikasinya ada, mobilenya ada ya. Jadi kayaknya udah harus diadopsi semua deh gitu ya. Tidak hanya menyediakan berbasis webnya aja gitu. Tetapi juga sudah harus support mobile dan bahkan kalau bisa pakai apps-nya juga. Oke. Ini tentang hardware, connectivity, display. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan mobile platform, maka di sini harus diperhatikan kalau pakai mobile kan berarti tampilannya dia akan lebih kecil gitu ya. Perhatikan juga aplikasinya jangan sampai gede-gede kapasitasnya, biar yang ngedownload nggak mikir-mikir, mungkin masih HP-nya ada yang masih kecil storage-nya gitu ya. Connectivity-nya diperhatikan, kemudian display-nya, juga interface-nya menggunakan apa, itu juga silahkan disesuaikan. Bentar.
Oke. Belum mulai. Dan kemudian ini apa? Desain, performance dan cost. Jadi kalau misalnya mengembangkan mobile webnya itu juga harus diperhatikan batasan-batasan dari platformnya itu. Kayaknya kalau sekarang sudah nggak masalah ya, banyak yang sudah editor yang sekali bikin itu bisa langsung dibuat untuk multi platform ya. Oke. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian mau mengembangkan e-marketingnya ya. Jadi tools untuk e-marketingnya itu harus optimal, tidak hanya sekedar asal ada ibaratnya kayak asal ada gedung elektroniknya, tidak ya, asal ada websitenya, tidak, tetapi harus diperhatikan hal-hal itu mulai bahkan dari awal. Harus memahami visi misi perusahaan, harus memahami apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kalau misalnya itu mau dilakukan secara bertahap, maka juga harus dipahami tahap goal pertamanya itu apa yang akan dibuat terlebih dahulu, kemudian berikutnya akan dikembangkannya gimana, supaya nanti kalau misalnya mau dikembangkan lebih lanjut itu mudah, nggak harus ganti dari awal lagi, bangun dari awal lagi, tidak ya. Kemudian kalau misalnya itu merupakan suatu bisnis yang besar, kalian harus bisa untuk bagaimana memanage baik itu dari SDM, kemudian juga ke pekerjaannya, memanage pekerjaannya, kemudian juga bagaimana menuangkan dari bisnis model yang ada di perusahaan, kemudian revenue modelnya juga ke dalam website yang akan dibangun atau ke dalam e-commerce-nya yang akan dibangun. Gitu. Sehingga yang diperhatikan itu nggak hanya sekedar yang penting ada, yang penting bisa jualan, tidak hanya itu saja, tetapi memperhatikan hal-hal tadi untuk mengoptimalkan. Jadi mengembangkan website-nya itu juga diperhatikan untuk optimasinya. Jadi kalau berbasis web ya berarti SEO-nya, kalau menggunakan sosial media ya SMO-nya itu harus diperhatikan, dan itu saling mensupport, saling saling mengisi gitu, karena mereka punya peran masing-masing. Biasanya kalau sosial media itu bukan lebih ke transaksi, tidak ya. Jadi kalau masih ada sosial media yang dijadikan sebagai tempat transaksi itu biasanya lebih ke usaha rumahan gitu ya. Tapi kalau sebuah perusahaan biasanya sosial media official itu lebih ke brandingnya saja. Bagaimana untuk merich calon customer atau target marketnya, merich target market, kemudian berikutnya ketika mereka sudah mendapatkan brand awareness, kemudian mereka sudah mulai tertarik, gitu kan, kalau menggunakan metode funnel marketing gitu ya, kemudian nanti akan diarahkan ke satu platform untuk melakukan transaksi, yaitu ke website. Seperti itu. Jadi kalian sebagai seorang konsultan e-business itu harus komplit ya pertimbangannya tentang hal-hal tersebut. Oke, baik, itu materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Silakan. Saya Resti, NIM 182410101016. Jadi sebentar sayangku. Sebentar Bu, ada gangguan. Semisal teman nggak bisa ngapusin. Semisal kita sudah bersedia membuatkan sebuah website untuk desa gitu ya Bu. Namun untuk pengimplementasiannya itu tidak didukung oleh
biaya atau apapun itu. Kira-kira bagaimana, Bu? Sebenarnya kan dari desa pun juga ada anggarannya. Cuma berapa 1 M nggak salah. Itu katanya buat pembangunan desa saja, belum ada untuk kayak digital-digital seperti itu, Bu. Ya, Mungkin gimana, Bu? ya sebenarnya ya memang sulit ya menghadapi klien yang mungkin masih melihat sesuatu hal yang tidak ada bangunan fisiknya gitu, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak nyata gitu ya. Padahal kan sebenarnya membangun software, membangun website lah ya, anggapannya membangun sesuatu di dunia maya itu sebenarnya sama dengan membangun sesuatu di dunia nyata gitu. Ketika mau membangun sebuah kantor, misalnya mau membangun kantor desa misalnya yang berisi layanan desa. Kalau membangun di dunia nyata kan ya butuh batu bata, butuh semen, butuh cat bahkan gitu ya. Untuk mengubah warna aja butuh cat dan itu butuh biaya. Sama begitu juga dengan membangun kantor di dunia maya gitu. Jadi kan ada tampilannya. Jadi fondasinya oh itu ada di bagian server di belakangnya. Kemudian mau membangun front end-nya, oh itu berarti butuh mulai dari batu batanya, semennya, catnya. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Sehingga bagaimana kita bisa memahamkan ke klien bahwa hal itu ya butuh biaya dan ada komponennya gitu. Dan di sini kita tidak membeli batu bata yang bisa bayar secara fisik, barangnya fisik, tetapi di sini kita ibaratnya kayak membeli layanan. Layanan apa? Yaitu skill layanan yang untuk membangun website seperti itu. Jadi kalau nggak ada dananya ya ya balik lagi ke apa personalnya ya. Kalau misalnya bersedia silahkan, misalnya mau menjadi bahan untuk pengabdian misalnya, bahan untuk pengabdian masyarakat, oke, gitu kan. Misalnya memang ada programnya sendiri sehingga nanti bisa dicarikan sumber dana yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya tidak sanggup ya itu bisa dibicarakan, didiskusikan bahwa perlulah ya diberikan pengertian, penjelasan kepada klien bahwa itu memang ada biayanya seperti itu. Gitu, Mbak. Memang agak repot kalau yang kurang paham ya. Bahkan kadang mengubah sesuatu sebenarnya yang diubah banyak di bagian back end-nya, tapi kadang di tampilannya hanya berubahnya sedikit gitu. Tetapi untuk mengubah yang sedikit itu prosesnya di belakangnya itu kan kadang rumit. Nah, itu kadang oh cuman ngubah segini aja. Nah, itu dianggapnya hal yang murah gitu, kadang begitu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ini ternyata nggak bisa ya sebentar itu. Padahal saya ngebut tadi jelasinnya. Saya mau kuliah soalnya.